mirabikum. Maka roh itu menjawab, benar, itu adalah Tuhanku. Maka bersama itu juga Allah menuliskan rencana, termasuk rezeki, umur, kehidupan ini, dan jodoh. Itu sudah ditentukan di sana. Maka hendaknya kita mensyukuri. Sejak umur berapakah kita itu pernah berdoa minta jodoh? Jangan sampai kita juga tidak minta, Allah beri. Suatu ketika ada orang itu berpacaran sudah bahkan puluhan tahun, tidak terjadi dalam satu jalinan rumah tangga. Ada yang 1 minggu kenal langsung nikah. Jadi itu menunjukkan bahwa ada ketentuan waktu, ada rencana, dan ada ketentuan waktu kapan mau dipertemukan dan saat mana waktu terjalin satu pernikahan. Jadi sudah ada ketentuan waktu dan juga sudah ada rencana. Maka mari kita syukuri. Insya Allah besok akan dibekali dengan Pak Penghulu. Besok insya Allah akan dibekali dengan Pak Penghulu. Kiat-kiat dalam menjalani rumah tangga itu. Kalau saya bekali sekarang karena belum ijab kabul, jadi saya belum bisa. Ya besok aja atau lain waktu saja. Sebetulnya saya itu lebih lebih memberikan semangat kepada yang belum ada, yang belum ketemu jodohnya atau apa gitu. Saya lebih memberikan semangat gitu kepada yang belum itu, atau yang sudah pernah berkeluarga tapi belum ketemu, non-aktif gitu. Karena kan ada HP itu di silent gitu. Maksudnya itu non-aktif gitu. Bisa keluar masuk ya bisa gitu. Tapi tidak berfungsi. Tidak ada panggilan, halo Ma, halo Pak, tidak ada. Tidak ada panggilan. Yang paling enak itu tidak ada permintaan uang belanja gitu. Yang paling enak itu tidak ada permintaan uang belanja, tidak ada tuntutan Pak ini besok hari Lebaran. Tapi jangan dikira itu sebuah beban gitu, karena sesungguhnya itu sebaik-baik ibadah. Sebaik-baik ibadah, seorang istri membutuhkan uluran tangan kepada suami. Suatu ketika satu jodoh ini kedua-duanya memiliki profesi yang berbeda, memiliki penghasilan yang berbeda. Suami ini masih punya hak untuk memberikan nafkah lahir kepada sang istri. Nah, jangan dikira, bojoku kan wis nyambut gawe, wis cukup digawe ngingoni awake dhewe karo aku nunut. Ndak begitu. Kita harus mohon kepada Allah gitu. Sesungguhnya Allah itu sudah menurunkan satu iktibar di dalam ciptaannya itu. Contoh apa? Ayam laki-laki dengan ayam perempuan itu sangat beda. Menunjukkan perbedaan bahwa laki-laki itu memiliki satu kelebihan dibandingkan dengan perempuan. Nah, makanya di dalam agama itu diperbolehkan bagi yang mampu dan bisa berbuat adil untuk beristri lebih dari satu. Nah,
Yang sulit itu berbuat adilnya itu. Mungkin mampunya dari sisi rezeki boleh-boleh saja, silakan aja. Tapi untuk berbuat adil itu yang sulit. Karena Allah menyampaikan, bila engkau tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja itu lebih baik bagi. Nah, ini juga harus saya sampaikan bahwa Allah memberikan kelebihan antara laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya ilmu itu diturunkan kepada laki-laki. Ilmu itu juga diturunkan kepada laki-laki. Maka seorang suami wajib gitu untuk memiliki secukup ilmu juga untuk apa? Menjaga kelestarian keluarganya. Jadi seorang suami wajib memiliki secukup ilmu minimal itu untuk menjaga kelestarian rumah tangganya. Jangan berkata kalau yang penting nafkah sudah saya nafkahi lahir. Tidak seperti itu. Karena istri itu juga kesalahannya bisa ditanggung suaminya. Hati-hati. Hati-hati, kesalahan istri juga bisa ditanggung suaminya dosanya. Kalau suaminya itu tidak memiliki kecukupan ilmu untuk menjaga, gitu, menjaga tabiat istrinya atau keutuhan rumah tangga. Nah, inilah sepatah dua patah kata karena agak repot karena ini sudah saya lihat ini kok banyak yang butuh kalimat-kalimat ini. Jadi saya kayaknya kurang ini ya. Besok insya Allah majelis yang lain kalau ada ini yang begini-begini ini person saja. Gitu. Tapi ini kan pas momennya mendoakan yang mau nikah, jadi biar sedikit saja. Yang penting adalah satu, gitu. Seorang suami wajib untuk menuntut ilmu, gitu. Untuk melestarikan, mendukung, untuk memberikan keamanan kepada istrinya dunia akhirat. Titik. Itu yang mutlak harus dipenuhi oleh seorang suami. Itu kewajiban yang mutlak. Seorang suami mutlak harus menuntut ilmu gitu, untuk bisa memberikan garansi, jaminan, keselamatan, gitu, kelestarian kepada istrinya dunia akhirat. Untuk apa kalau menjadi suami gaya-gaya baru tidak bisa memberikan garansi kepada istrinya? Gitu. Nah ini perlu kebocoran lagi. Seharusnya nggak sampai situ. Butuh seperti itu. Maka ini khusus buat yang mau pengajian. Saya tidak ada waktu untuk belajar. Tidak ada hari libur. Maka gunakan hari libur itu untuk mendatangi limbah ini juga orang alim. Maka bangun silaturahmi, tanyakan tentang ilmu, tentang urusan keluarga. Gitu. Kalau beliaunya ini kan ibaratnya keluarganya sudah mapan. Gitu. Nah beda dengan saya belum mapan. Gitu. Untuk memberi paparan itu saya hanya sebatas apa yang difardukan oleh Allah gitu. Tapi ini percontohan banyak. Maka nanti boleh nanti setelah kita tutup nanti dilanjut oleh beliaunya untuk memberikan pemaparan mungkin ya untuk calon pengantin juga, yang lain juga siapa tahu ada yang membutuhkan nanti. Saya kira itu yang bisa kita tunaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Sesungguhnya
pertemuan kita pada saat ini adalah bagian dari rahmat Allah yang telah dicurahkan, yang sudah tertulis di sana, gitu. Dan apa yang akan terjadi atas diri kita adalah tidak terlepas daripada apa yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita tidak perlu sedih hati, kita tidak perlu khawatir bagaimana kita itu dalam kekurangan atau dalam kecukupan. Maka hati-hatilah pada saat kita diberi oleh Allah kecukupan. Maka waspadalah pada saat Allah itu membatasi rezeki kita. Saya ingat sore tadi itu anak saya bertanya kepada saya, satu SMP dia tanya sama saya, Bapak terangkan buat saya apa itu istijrat. Maka saya jelaskan, hati-hati nak kamu bertanya sama Bapak, gitu. Kamu belum waktunya karena ya memang kamu sudah bisa memberi rezeki, gitu. Kamu sudah diberi rezeki oleh Allah. Tapi yang dimaksud ini adalah rezeki, gitu. Istijrat itu adalah orang yang diuji oleh Allah diberikan rezeki banyak, tapi dia ingkar dengan rezeki itu, maka itu dinamakan istijrat. Saya bilang, nah, dia geleng-geleng kepala, saya belum nyambung, nanti saja kalau kamu sudah perguruan tinggi. Saya bilang begitu. Nah, karena pertanyaannya itu, anak saya ini pertanyaannya aneh-aneh, gitu. Tapi bapaknya harus bisa menjawab, gitu. Bapaknya harus bisa menjawab. Jangan sampai ini, dia cari yang sulit-sulit di dalam Al-Quran, dia mau ngetes bapaknya, bener nggak bapak saya ini pernah belajar Al-Quran, kan begitu. Hukumnya kan seperti itu. Jadi tidak usah takut, gitu. Semua jamaah saya, murid-murid saya semua, tidak masalah, silakan mencari Al-Quran itu. Yang tidak tahu tanyakan, karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut, jangan pernah malu. Sesungguhnya hati-hati dalam keluarga, membawa keluarga itu nanti, gitu. Kalau mana Allah itu menguji kita dengan limpahan rezeki, gitu. Lalu waspada, waspada, karena sesungguhnya memiliki potensi kita itu untuk ingkar, memiliki potensi kita itu untuk sesat, memiliki potensi kita itu untuk menurunkan kadar ibadah kita, karena banyak tercurah kita. Semakin banyak jalan rezekinya, semakin banyak menyita waktu untuk melupakan Allah. Pada saat kita kerja, pasti urusan dengan Allah itu kurang. Seharusnya memuji Allah, saya salat minggu dan lain-lain dan lain-lain. Ya itu masih mending. Nanti dirapel aja 1 minggu 1 kali di masjid sholat Jumat, itu juga ada, itu masih mending, gitu, masih mending. Malaikat itu masih memaafkan yang seperti itu. Ada nanti 1 tahun 1 kali nanti Idul Fitri kita sudah diampuni oleh Allah, disucikan, gitu. Ada yang berpikiran seperti itu. Nah, untuk bila ini, mari selalu berpegang dengan urusan agama kalian di dalam membawa kehidupan bahtera rumah tangga kalian. Jangan mengabaikan urusan-urusan yang kecil. Apapun urusan kalian, belajarlah untuk mengikuti sunatullah dan sunatul rasul. Jangan melewati batas. Jangan melewati batas. Sesungguhnya Allah itu membenci kepada orang yang melewati batas. Hak antara istri itu juga hak istri kepada suami dan hak suami kepada istri memang diberikan oleh Allah, tapi sesungguhnya Anda ingat diikat oleh aturan-aturan agama, yang sehingga kita akan memperhatikan rambu-rambu itu. Jangan karena senang lalu kita mengabaikan urusan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari sedikit ular-ular. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan ini sebuah rahmat. Kita tidak dihadapkan dalam satu kesulitan, kalaupun Allah akan memberikan kita kelapangan rezeki, maka kita akan aman. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.